Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today, I want to talk about the functional of language. Before that, I want to introduce myself to you. My name is Muhammad Ghazal Ghifari. I'm from CBE. I'm from English Department, especially CBE 6A. So today, I want to make my assessment. I want to make my task from my lecture. Come on, let's see. Akui bahasa kedua mengacu pada proses pembelajaran dan memperoleh bahasa yang bukan bahasa asli individu atau bahasa pertama. Ini melibatkan pengembangan mahir dalam bahasa kedua. Biasanya melalui instruksi formal, pencelupan atau kombinasi keduanya. Proses perolehan bahasa kedua dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia pelajar, pengalaman, belajar dalam bahasa sebelumnya, motivasi, paparan bahasa, dan gaya belajar individu. Namun ada beberapa tahap atau pola umum yang biasanya dilalui pelajar. Yang tahap pertama itu praproduktif. Tahap ini ditandai dengan produksi verbal yang terbatas, tidak ada peserta didik, terutama fokus pada keterampilan mendengar dan memahami, membangun kosakata dan memahami struktur bahasa. Yang kedua itu produksi awal. Peserta didik mulai menghasil frasa atau kalimat pendek dan sederhana. Mereka mungkin mengandalkan potongan bahasa yang dihafal dan terlibat dalam percakapan dasar menggunakan kosakata terbatas dan struktur tata bahasa sederhana. Tahap yang ketiga itu tahap kemunculan pidato, tahap speech. Peserta didik mulai mengembangkan lebih banyak kefasihan dan memperluas kosakata mereka, vocabulary. Mereka dapat terlibat dalam percakapan yang lebih panjang, mengekspresikan pendapat, menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks. Namun, kesalahan dan ketidakaturan masih umum. Tahap keempat yaitu tahap kemahiran menengah. Peserta didik mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan akurasi dalam menggunakan bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam percakapan yang lebih luas, membaca dan memahami teks yang lebih kompleks, dan menulis paragraf atau esai yang koheren. Tahap kelima itu tahap kemahiran tingkat lanjut. Peserta didik tingkat kemahirannya tinggi, mendekati tingkat yang hampir asli atau sesuai dalam keterampilan bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan mengekspresikan diri mereka dengan lancar dan dalam berbagai konteks, membaca, memahami teks-teks yang canggih dan menulis secara efektif. Penguasaan bahasa kedua melibatkan kombinasi keterampilan resepsi atau mendengarkan dan membaca, dan keterampilan produktif atau berbicara dan menulis. Itu membutuhkan paparan bahasa praktis, interaktif, dan penutur bahasa atau penggunaan mahir, dan memahami konteks bahasa, kosakata, dan teks budaya bahasa. Akui bahasa kedua mengacu pada proses pembelajaran dan memperoleh bahasa yang bukan bahasa asli individu atau bahasa pertama. Ini melibatkan pengembangan mahir dalam bahasa kedua. Biasanya melalui instruksi formal, pencelupan atau kombinasi keduanya. Proses perolehan bahasa kedua dapat sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti usia pelajar, pengalaman, belajar dalam bahasa sebelumnya, motivasi, paparan bahasa, dan gaya belajar individu. Namun ada beberapa tahap atau pola umum yang biasanya dilalui pelajar. Yang tahap pertama itu praproduktif. Tahap ini ditandai dengan produksi verbal yang terbatas, tidak ada peserta didik, terutama fokus pada keterampilan mendengar dan memahami, membangun kosakata dan memahami struktur bahasa. Yang kedua itu produksi awal. Peserta didik mulai menghasil frasa atau kalimat pendek dan sederhana. Mereka mungkin mengandalkan potongan bahasa yang dihafal dan terlibat dalam percakapan dasar menggunakan kosakata terbatas dan struktur tata bahasa sederhana. Tahap yang ketiga itu tahap kemunculan pidato, tahap speech. Peserta didik mulai mengembangkan lebih banyak kefasihan dan memperluas kosakata mereka, vocabulary. Mereka dapat terlibat dalam percakapan yang lebih panjang, mengekspresikan pendapat, menggunakan struktur kalimat yang lebih kompleks. Namun, kesalahan dan ketidakaturan masih umum. Tahap keempat yaitu tahap kemahiran menengah. Peserta didik mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri dan akurasi dalam menggunakan bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan berpartisipasi dalam percakapan yang lebih luas, membaca dan memahami teks yang lebih kompleks, dan menulis paragraf atau esai yang koheren. Tahap
Tahap kelima itu tahap kemarin lah. Tingkat lanjut peserta didik tingkat kemahirannya tinggi mendekati tingkat yang hampir asli atau sesuai dalam keterampilan bahasa mereka. Mereka dapat memahami dan mengekspresikan diri mereka dengan lancar dan dalam berbagai konteks. Membaca, memahami teks-teks yang canggih dan menulis secara efektif. Penguasaan bahasa kedua melibatkan kombinasi keterampilan resepsi atau mendengarkan dan membaca, dan keterampilan produktif atau berbicara dan menulis. Itu membutuhkan paparan bahasa praktis, interaktif, dan penutur bahasa atau penggunaan mahir, dan memahami konteks bahasa, kosakata, dan teks budaya bahasa. Akuisisi interpretatif. Akuisisi interpretatif adalah kemampuan seseorang untuk memahami bahasa yang digunakan oleh orang lain. Fungsi bahasa dalam akuisisi interpretatif meliputi pemahaman kata-kata atau bahasa memungkinkan seseorang untuk mengaitkan suara atau tulisan dengan makna tertentu. Misalnya, ketika mendengar kata makan, mereka secara otomatis menghubungkan dengan konsep makanan yang kita kenal. Pemahaman kalimat. Bahasa membantu atau dalam memahami struktur kalimat, mengenali objek, predikat, dan objek serta memahami hubungan antara kata-kata dalam kalimat. Pemahaman konteks. Bahasa membantu kita dalam menginterpretasikan percakapan atau teks dengan mempertimbangkan konteks yang relevan seperti situasi, budaya, atau tujuan komunikasi. Akuisisi produktif. Akuisisi produktif melibatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara aktif dalam berbicara, menulis, atau berkomunikasi secara verbal. Fungsi bahasa dalam akuisisi produktif meliputi ekspresi verbal. Bahasa memungkinkan kita untuk mengucapkan pikiran, perasaan dan ide melalui percakapan sehari-hari. Kita dapat menghasilkan kalimat yang relevan dengan konteks dan tujuan komunikasi kita. Penulisan. Bahasa memfasilitasi kemampuan kita untuk mengekspresikan diri secara tertulis. Kita dapat menyusun teks, artikel, atau pesan dengan memperhatikan tata bahasa, tata letak, dan struktur kalimat, struktur tulisan yang benar. Contohnya, ketika kita mengirimkan pesan atau membuat pesan ke seseorang, kita memerlukan tata bahasa, kita perlu menyusun teks terlebih dahulu, right? Yang selanjutnya itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bahasa juga melibatkan aspek nonverbal seperti gerakan tubuh, mimik wajah, intonasi suara, dan membantu dalam menyampaikan nuansa, emosi, dan informasi tambahan saat berkomunikasi. Selanjutnya, akuisisi bahasa kedua. Akuisisi bahasa kedua terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa yang bukan bahasa pertamanya. Contoh, ketika kita belajar bahasa Inggris, itu merupakan bahasa asing dan bukan bahasa pertama kita. That is not mother tongue. Our mother tongue, right? You learn about second language. Fungsi bahasa dalam akuisisi bahasa kedua meliputi pembelajaran kosakata dan tata bahasa. Bahasa membantu kita dalam mempelajari kosakata baru, tata bahasa, dan aturan komunikasi dalam bahasa kedua. Proses ini melibatkan mempelajari kata-kata baru, pola kalimat, dan pengucapan yang tepat. Pemahaman budaya. Bahasa juga memainkan peran penting dalam memahami budaya terkait dengan bahasa kedua. Seseorang perlu memahami konvensi sosial, nilai-nilai, dan norma-norma komunikasi yang terkait dengan bahasa tersebut. Praktik komunikasi. Bahasa kedua diajarkan melalui praktik komunikasi yang melibatkan berinteraksi dengan penutur asli bahasa tersebut. Berlatih berbicara, mendengarkan, membaca, dan berlatih menulis dalam bahasa kedua membantu mengembangkan kemampuan bahasa seseorang yang lebih baik untuk menjadi better, right? So, dalam keseluruhan, the functional of bahasa dalam akuisisi interpretatif dan produktif serta akuisisi bahasa kedua help the people for understand and use language dengan lebih baik, be better. Language menjadi alat komunikasi. That is important thing.
and weight, knowledge and showing keterampilan seseorang dalam berkomunikasi secara bagus. Ketika kita mempelajari bahasa kedua, itu otomatis kita mempelajari bahasa asing. Contohnya, ketika kita mempelajari bahasa Inggris, itu adalah contoh kita harus memahami kosakata terlebih dahulu. Bagaimana aturan-aturan yang harus kita pelajari sebelum kita belajar bahasa Inggris. Jika kita bertemu dengan orang asing dan kita tidak tahu norma-norma yang harus kita ucapkan dalam bahasa Inggris, kita akan kesulitan dalam memahami. Right? Kita harus mempelajari tentang intonasi, pronunciation, cara pengucapan yang bagus dalam bahasa Inggris. Kamu harus mempelajari pronunciation terlebih dahulu. Jika ingin bahasa Inggris menjadi lebih baik. Memahami budaya luar itu sangat penting. That is important thing, right? Bahasa memiliki peran penting dalam memahami budaya asing atau budaya seseorang. Terkait memahami nilai-nilai, norma-norma komunikasinya terkait dalam bahasa tersebut. Dan juga kita tidak seharusnya sih, kita juga lebih baik mempelajari bahasa non-verbal, bahasa tubuh, seperti mimik wajah, intonasi suara. Intonasi suara sangat mempengaruhi ketika kita berbicara dengan orang, untuk menyampaikan nuansa, emosi, dan informasi tambahan saat berkomunikasi. Itu lebih baik ketika kita hanya belajar bagaimana cara menyusun tag, bagaimana cara membuat tag dalam sebuah kalimat. Itu lebih baik. Akuisisi produktif melibatkan kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa secara aktif, berbicara secara aktif dalam berbicara, menulis dan berkomunikasi secara verbal. Fungsi bahasa itu sangatlah luar biasa. Bahasa memungkinkan kita untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide-ide yang belum ada dan menjadi ada melalui percakapan sehari-hari. Kita dapat menghasilkan kalimat yang relevan dalam konteks dan tujuan komunikasi kita. Bahasa memfasilitasi kita, membuat kemampuan kita untuk mengekspresikan diri secara tertulis. Fungsi bahasa mengacu pada berbagai tujuan atau peran yang dilayani bahasa dalam komunikasi. Mereka adalah cara spesifik di mana kita menggunakan bahasa untuk menyampaikan makna dan mencapai tujuan komunikatif yang berbeda. Beberapa fungsi bahasa umum termasuk fungsi ekspresif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan ekspresi, pikiran, perasaan, dan emosi. Ini memungkinkan individu untuk mengkomunikasikan pengalaman, pendapat, dan perspektif pribadi mereka. 2. Fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, fakta, atau deskripsi tentang topik tertentu. Ini memungkinkan individu untuk berbagi pengetahuan, memberikan penjelasan, atau memberikan instruksi. 3. Fungsi arahan. Bahasa digunakan untuk memberikan perintah, untuk membuat perintah atau memberikan panduan. Ini memungkinkan individu mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain, mengarahkan perhatian mereka, tugas, dan tujuan. Fungsi persuasif. Bahasa digunakan untuk meyakinkan atau membujuk orang lain dengan menjanjikan argumen, pendapat, atau mengklaim. Ini melibatkan penggunaan retorika, penalaran logis, dan daya tarik emosional untuk mempengaruhi pendapat atau sikap orang lain. 5. Fungsi sosial. Bahasa digunakan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Itu termasuk terlibat dalam obrolan ringan, mengekspresikan kesopanan, menunjukkan minat, atau mengekspresikan empati. Fungsi ini membantu individu terhubung dengan orang lain dan menavigasi interaksi sosial. Yang keenam, fatigue. Fungsi fatigue. Bahasa digunakan untuk melalui atau mempertahankan komunikasi dan membangun koneksi dengan orang lain. Ini melibatkan
penggunaan ekspresi umum, salam, atau sinyal percakapan lainnya untuk menjaga aliran komunikasi, mempertahankan ikatan sosial. Fungsi bahasa ini dapat tumpang tindih dan bervariasi tergantung pada konteks, norma budaya, dan tujuan spesifik komunikasi. Akuisisi keterampilan interaktif dan produktif dalam bahasa mengacu pada proses pengembangan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa untuk tujuan pemahaman atau interpretatif dan ekspresif produktif. Keterampilan interaktif melibatkan kemampuan untuk memahami dan memahami bahasa lisan atau tulisan. Ini termasuk keterampilan mendengarkan, di mana seseorang dapat memahami dan mengekstrak mana dari percakapan lisan, ceramah, atau konteks audio lainnya. Ini juga termasuk keterampilan membaca, di mana seseorang individu dapat memahami dan memahami teks tertulis, artikel, ataupun buku. Keterampilan produktif di sisi lain melibatkan kemampuan untuk mengekspresikan diri secara efektif dalam bentuk lisan ataupun tulisan, di mana ini termasuk keterampilan berbicara, di mana seseorang individu dapat mengartikulasi pikiran, ide, dan pendapat mereka dengan cara terkena mereka dan dimengerti. Ini juga termasuk keterampilan menulis, dan di mana seseorang individu dapat menghasilkan teks tertulis, esai, atau bentuk komunikasi tertulis lainnya. Akuisisi keterampilan interpretatif dalam produktif dalam bahasa biasanya terjadi melalui paparan bahasa praktis dan interaktif dengan penutur asli atau pengguna bahasa yang mahir lainnya. Ini melibatkan pengembangan kosakata, memahami tata bahasa dan sintaksis, dan mengasah kemampuan untuk memahami dan menganalisis, menghasilkan bahasa yang bermakna dalam berbagai konteks. Seperti kata Albert Einstein, belajar tidak pernah berakhir. Itu adalah awal dari ilmu pengetahuan baru yang tiada henti. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to you.